Berikutnya, kita masuk kepada bagian 10 dari implementasi Tool Management Guideline COVID, yaitu adalah terkait dengan hal pelaporan. Nah, untuk pelaporan ini, yang pertama adalah terkait dengan laporan manajemen. Nah, untuk laporan manajemen ini adalah contoh dari laporan manajemen, di mana ini adalah nama perusahaan yang berisi oleh Departemen Internal Audit, dan ini covernya laporan kepada manajemen IT yang berupa hasil audit dan analisis kinerja. Di mana di sini untuk case yang kita ambil, yaitu untuk kuartal pertama Maret 31 tahun 2007. Nah, pada laporan ini, itu harus terdiri dari temuan masalah, ada rekomendasi, ada feedback, dan ada implementasi dari time frame. Nah, untuk laporan manajemen, itu yang pertama harus ditemukan adalah masalah-masalah, di mana masalah yang selama ini terjadi pada current existing, di mana nanti dari masalah-masalah ini itu akan menjadi sebuah rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini adalah contoh dari laporan penilaian proses terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan, di mana seperti ini untuk proses 4, pada dokumen Planning and Organization 4, terkait dengan masalah Define the Process, Organization and Relationship, di mana ini terkait dengan domain Plan and Organize, di mana untuk business requirement-nya, yaitu adalah tangkas dalam merespon strategi bisnis sambil mematuhi persyaratan ketertaatan dan menyediakan kontak point yang terdefinisi dan kompeten. Nah, ini tuh disediakan oleh penentuan kerangka proses IT yang membuat struktur dan bentuk organisasi yang tepat serta menerapkan peran dan tanggung jawab. Pertimbangannya, ini adalah membuat struktur organisasi IT yang transparan, fleksibel, dan tanggap, dan mendefinisikan serta mengimplementasikan proses IT dan pemiliknya, peran dan tanggung jawab yang terintegrasi dengan proses dan keputusan dari bagian bisnis. Ini untuk objektifnya adalah nilainya 2, yaitu repeatable but intuitive, di mana untuk gap-nya itu bernilai rasio 1. Nah, ini adalah untuk head map. Untuk head map ini, kita harus melihat terkait dengan IT process dan capability maturity, di mana ini terkait dengan dokumen Plan and Organize, ada dari Define a Strategic Plan pada dokumen PO1, itu ada terkait dengan PO4, Define IT Process, Organization, and Relationship, ada PO5, Manage the IT Investment, PO9 terkait dengan Assess dan Manage Risk. Lalu juga ada bagian Acquire and Implement. Pada dokumen AI3, yaitu Acquire and Maintain Technology Infrastructure, dan AI5, Procedure and IT Resource. Nah, ini adalah untuk head map-nya, di mana ini skala 1 disebut dengan initial, skala 2 disebut dengan repeatable, skala 3 divine, skala 4 itu manage, dan skala 5 disebut dengan optimize. Nah, ini adalah beberapa penemuan dalam perusahaan pada studi case untuk PO4. Nah, pada studi case itu ditemukan bahwa kondisi perusahaan berada pada level high risk, di mana untuk kriterianya yaitu PO4 Define the IT Process, Organization, and Relationship-nya itu belum ada. Di mana tujuan dari pembuatan ini adalah untuk membuat kerangka proses IT, membuat struktur dan badan organisasi yang tepat, serta untuk menetapkan peran dan tanggung jawab. Nah, maka dari itu, ditemukan beberapa temuan. Di antara lain, untuk studi case-nya, yaitu manajemen belum banyak menerapkan proses IT PO4 dalam perusahaan, dan pengorganisasian IT masih parsial dan informal, serta struktur pengorganisasian IT-nya sendiri masih tumpang tindih. Nah, dari hal tersebut, kita memperoleh untuk membuat sebuah rekomendasi. Nah, rekomendasi yang pertama, yaitu terkait dengan rekomendasi untuk maturity level, yaitu tersedianya teknik-teknik umum. Nah, tipenya, ini untuk deskripsinya, yaitu diperlukan adanya teknik umum untuk mengatur organisasi IT dan hubungannya dengan vendor. Nah, di sini juga ada kolom atau ada form untuk mengisi sumber daya, penanggung jawab, komentar, status, dan dimulainya kapan, selesainya kapan. Lalu ini dibuatnya kapan. Dan dampaknya ini adalah rasionya. Ini rasio dari tadi biaya yang disebutkan pada sesi sebelumnya. Ini adalah rasio untuk prioritas, dan ini adalah jumlah dokumennya. Nah, rekomendasi 2 yaitu terkait dengan control practice dari COVID 4.1, yaitu kita mengambil dari 6 poin atau 6 dokumen. Yang pertama dari PO 4.3 terkait dengan IT Steering Committee, yaitu pembentukan IT Planning dan Steering Committee. Lalu ada PO 13 yaitu Key IT Personnel, pemilihan personel kunci IT.
Ada PO 4.5 terkait IT Organizational Structure, yaitu terkait dengan mereview hasil pencapaian organisasi. Lalu ada PO 4.11 terkait dengan Segregation of Duties, yaitu penyusunan Segregation of Duties. Lalu PO.8 terkait dengan Responsibility for Risk, Security, and Compliance, yaitu mengenai penyusunan pertanggungjawaban untuk risiko dan keamanan fisik dan logis. Dan terkait dengan PO 4.9, yaitu mengenai Data System Ownership, yaitu penyusunan kepemilikan data dan sistem. Nah, ini sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Nah, ini rekomendasi ketiga, yaitu mengenai rekomendasi dari manajemen. Nah, rekomendasi manajemen itu berisi dari komentar manajemen yang merupakan perwujudan kontrol praktis agar diterapkan untuk sesegera mungkin. Ini yang kita dapatkan untuk kontrol manajemennya. Dan itu juga ada dari feedback manajemen, yaitu dari manajemen sendiri ingin mewujudkan kontrol praktis yang sulit diterapkan dalam perusahaan. Maka untuk itu kita harus merekrut ahli pada yang bidang tersebut. Dan jika memang kebutuhan penambahan personil sangat mendesak, maka lakukanlah sesegera mungkin dengan bantuan ahli IT untuk penyeleksian sumber daya baru. Jadi untuk penyeleksian sumber daya barunya harus dengan tenaga tim profesional. Nah, ini adalah rekomendasi untuk implementation time frame, di mana di sini kita bisa melihat untuk garis merah ini adalah garis expectation, yang garis hijau itu disebut dengan outgoing measurement, dan ini harus diakses pada akses 2, dan realitanya adalah yang ini, di mana ini adalah untuk akses 1. Nah, auditor itu harus memonitor perubahan nilai indikator secara terus-menerus. Nah, terima kasih. Ini adalah untuk sesi akhir untuk pertemuan mengenai pembahasan mengenai COVID itu sendiri.